Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten yang semakin baik tentunya. Dan mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Oktober tahun 2020. Kalau kita lihat tadi IHSG memang dibuka di 5084,790, sempat melemah di titik terendahnya di 5063,697 dan sempat juga menguat tipis ke 5093,825. Dan akhirnya IHSG ditutup hanya melemah sangat tipis 0,09% atau 4,63 poin ke 5091,816. Dan total transaksi yang terjadi adalah 9,356 triliun dengan 147 saham menguat dan 264 saham melemah. Dan ini merupakan pelemahan ketiga hari berturut-turut bagi IHSG setelah pada tanggal 20 mengalami pelemahan 0,52%, tanggal 21 kemarin juga mengalami pelemahan sebesar 0,07% atau 3,394 poin, dan saat ini 0,09%. Dan kalau kita lihat investor asing masih terus melanjutkan aksi jualnya secara masif. Hari ini kembali melakukan penjualan total sebesar 262,45 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat saat ini kurs rupiah diperdagangkan di 14.657, di mana rupiah melemah 69 poin atau 0,47% terhadap US dollar. Dan kalau kita lihat dari harga emas dunia, saat ini harga emas dunia adalah 1917,35 US dollar per troy ounce. Sedangkan kalau dirupiahkan adalah 903.520 rupiah. Dan dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, pemuncaknya adalah BBRI yang hari ini ditransaksikan 524 miliar rupiah dengan net foreign buy sebesar 94,8 miliar. Dan BBRI mengalami kenaikan 60 poin atau 1,85% ke 3.300. Kemudian yang kedua adalah ASII atau Astra International Indonesia yang mengalami transaksi 398,3 miliar rupiah. Dan ASI ini dibeli oleh investor asing sebesar 93,2 miliar. Dan ASI ada satu-satunya di kolom net foreign buy ini yang tidak mengalami perubahan harga, tetap di 5.250. Di tempat ketiga ada INTP, Indosemen Tunggal Prakasa, net foreign buy 46,5 miliar, total transaksi 94,6 miliar, dan sahamnya naik 325 poin atau 2,68% ke 12.450. Sedangkan di tempat keempat ada BTPS, net foreign buy 35,3 miliar, total transaksi 89,5 miliar, dan sahamnya naik paling tinggi di antara saham-saham yang di net foreign buy, yaitu 5,74% atau 220 poin ke 4.050. Dan yang terakhir ada Tebik, total transaksi 43,1 miliar, net foreign buy 13,3 miliar, sahamnya naik 20 poin atau 1,38% ke 1.470. Sedangkan saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya kembali PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Total transaksi 691,6 miliar, net foreign sale 88 miliar, dan sahamnya naik 20 poin atau 0,75% ke 2.700. Ini cukup mengherankan karena yang paling banyak dijual oleh asing justru yang menghijau paling banyak di dalam daftar saham-saham yang di net foreign sale. Kemudian di tempat kedua ada PTBA atau Pertambangan atau PT Bukit Asam Tbk. Total transaksi 141,6 miliar rupiah,
net foreign sale 66,9 miliar dan mengalami penurunan 35 poin atau 1,75% ke 1965. Di posisi ketiga ada BBCA, total transaksi 557,5 miliar, net foreign sale 52,2 miliar rupiah dan sahamnya naik 100 rupiah atau 0,35% ke 29.000. Sedangkan di tempat keempat ada Bank Mandiri, net foreign sale 40,5 miliar, total transaksi 378,7 miliar dan sahamnya turun 1,36% atau 75 poin ke 5.450. Dan yang terakhir ada ITMG, total transaksi 61,7 miliar, net foreign sale 33,8 miliar dan sahamnya turun 175 rupiah atau 2,13% ke 8.050. Dan kalau kita lihat dari Bursa Asia memang bergerak mix akhirnya di penutupan dengan beberapa yang tadinya merah akhirnya berbalik arah seperti HSI atau Hang Seng Index Hong Kong dan Straits Times Index Singapura. Indeks Nikkei 225 Tokyo ditutup di 23.474,270 poin dengan mengalami pelemahan 0,70% atau 165,191 poin. Kemudian SSEC atau Shanghai Composite Index China juga melemah 12,52 poin atau 0,38% ke 3.312,500. Straits Times Index Singapura menguat tipis 2,8 poin atau 0,11% ke 2.528,410. Sedangkan Hang Seng Index Hong Kong menguat tipis 0,13% atau 31,71 poin ke 24.786,131. Sedangkan LQ45 juga seperti kemarin bergerak berlawanan dengan IHSG, sama dengan kemarin ketika IHSG berada dalam teritori merah, LQ45 malah berada di dalam teritori hijau. LQ45 hari ini berada di posisi 788,563 poin atau menguat 0,17% atau 1,367 poin. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa yang pada pembukaannya negatif cukup dalam di atas 1%, kali ini sudah mulai berbalik arah. FTSE 100 Index London melemah tinggal 0,44% atau 25,520 poin ke 5.750,980. Setra DAX Frankfurt melemah 0,76% ke 90 atau 95,880 poin ke 12.462,430. Dan memang pelemahan market Eropa ini juga dipicu selain adanya peningkatan krisis COVID, dipicu juga oleh adanya pertempuran sengit di Azerbaijan dengan Armenia ya, yang menyebabkan ketegangan ini membuat wilayah Eropa sedikit memanas. Sedangkan Dow Jones Index Future kali ini mengalami pelemahan 94 poin atau 0,33% ke 28.042. Sedangkan DXY atau dolar indeks menguat 0,22% atau 0,22 poin ke 92,810. Dan bagi kami, jika mengamati apa yang terjadi di Eropa dan Amerika, dan kalau kita melihat bahwa besok adalah hari Jumat, di mana hari Jumat biasa dipakai sebagai hari TP, kami memutuskan untuk memilih bahwa besok IHSG 55% ada di dalam teritori merah. Sisanya yang bisa membuat IHSG berbalik arah adalah sudah 3 hari berturut-turut dalam teritori merah. Demikianlah, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.